Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PART. Nah, jadi PT Cipta Perdana Lancar atau PART ini didirikan pada tahun 2009 dan merupakan perusahaan manufaktur spare part dengan fokus pada stamping dan assembling parts. Nah, PART ini memproduksi berbagai spare part ya kepada pelanggan OEM di Indonesia sebagai aktivitas operasinya. Nah, secara keseluruhan, spare parts yang diproduksi oleh PART ini terdiri dalam 3 sektor ya, yaitu otomotif, elektronik, dan juga sanitasi. Nah, berikut ini adalah proses ataupun kejadian penting dalam sejarah emiten PART. Nah, jadi di tahun 2009, PART ini didirikan. Fokusnya itu awalnya di lini manufaktur untuk spare part kendaraan bermotor roda 2. Lalu di tahun 2011 ini bermitra dengan Yayasan Dharma Bakti Astra. Jadi ingat ISAP ya. Lalu di tahun 2016 menjalin kemitraan sebagai pemasok spare part kendaraan bermotor roda 4 melalui perusahaan tir kedua. Lalu di tahun 2018 menjadi pemasok spare part tir pertama untuk Panasonic dan PT Mesin Isuzu Indonesia. Lalu di tahun 2020, PART ini melakukan ekspansi pabrik baru dengan mengakuisisi PT Usbersa Mitra Logam. Lalu di tahun 2022, PART ini membeli dan membangun pabrik dan kantor utama yang terletak di kota Tangerang, Banten. Dan di tahun 2023, PART melakukan pembelian 4 mesin stamping baru untuk menambah kapasitas produksi spare part kendaraan bermotor roda 2 untuk memenuhi permintaan dari pelanggannya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh spare part yang diproduksi oleh PART. Yang pertama ini ada spare part otomotif ya. Saat ini PART dalam segmen spare part otomotifnya memproduksi spare part kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Nah, ini contoh-contoh spare part yang diproduksi oleh PART ya Sobat Maya untuk kendaraan bermotor roda 2. Lalu ini contoh spare part kendaraan bermotor roda 4-nya. Nah, selain spare part otomotif, PART ini juga memproduksi spare part elektronik. Nah, contohnya seperti ini ya Sobat Maya, bisa kita lihat contohnya di sini. Lalu ada juga spare part sanitasi. Jadi ini adalah spare part yang diperlukan untuk infrastruktur sanitasi ya, seperti saluran air, sistem pembuangan limbah, pipa air, pompa air, serta bagian-bagian struktural dari peralatan sanitasi lainnya. Contohnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Nah, untuk kapasitas produksi dari part ini selalu mengalami peningkatan ya setiap tahunnya. Bisa kita lihat di sini Sobat Maya, di tahun 2021 ada 60,9 juta spare part yang diproduksi. Dan di tahun 2022 naik menjadi 73,3 juta spare part yang diproduksi dan di tahun 2023 naik lagi menjadi 87,4 juta spare part yang diproduksi. Jadi dari sisi produksi ini selalu naik ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Coba kita langsung lihat laporan laba ruginya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini memang selalu naik ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Dan tentunya hal ini bagus banget. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laba tahun berjalannya, di tahun 2021 labanya ini hanya 5,8 miliar dan di tahun 2022 naik signifikan menjadi 17 miliar. Namun sayangnya di tahun 2023 terjadi sedikit pengurangan laba ya, menjadi 15,9 miliar. Nah, pengurangan laba di tahun 2023 ini itu disebabkan karena naiknya beban keuangan karena ada beberapa utang bank yang jatuh tempo nih Sobat Maya. Nanti kita lihat ya di bagian belakang. Untuk utang dari part ini lumayan gede juga. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini dari sisi kinerja masih bagus ya, perusahaannya masih bertumbuh. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari part. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar itu dimiliki oleh PT Cipta Investama Lancar sebesar 73,33%. Lalu di IPO-nya part ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak part ini listing di bursanya kita. Lalu sebagai informasi tambahan, part ini juga adalah perusahaan keluarga ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di sini hubungannya. Kalau kita udah belajar ya Sobat Maya, yang namanya perusahaan keluarga itu bisa bagus banget, bisa juga sebaliknya. Karena ya rata-rata susunan komisaris direkturnya pasti diisi oleh anggota keluarganya ya. Jadi profesionalnya juga dipilih-pilih. Beda dengan perusahaan yang udah mature yang memang mengambil profesional sebagai dewan komisaris ataupun direkturnya. Lalu di susunan komisaris dan direkturnya part ini saya juga menemukan hal yang menarik nih Sobat Maya. Yaitu komisaris independennya part ini adalah komisaris independen juga di PT Sinergi Multi Lestarindo atau SMLE yang baru listing juga ya di tahun ini Sobat Maya.
Jadi menurut saya hal ini lumayan menarik. Apakah ada keterkaitan? Bisa jadi. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO dari PART. Jadi sebanyak-banyaknya 680 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 105. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 71,4 miliar. Lalu di dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Tentunya hal ini membuat IPO-nya PART menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Terlebih kalau misalnya kita lihat di sini untuk harga pelaksanaan warannya ini juga di harga yang rendah ya Sobat Maya. Lalu berikut ini adalah tujuan penggunaan dana IPO-nya. Yang pertama, sekitar 54,39% ini akan digunakan untuk belanja modal. Yang rinciannya, yang pertama sekitar 54,87% ini akan digunakan untuk pembelian molding. Lalu yang kedua sekitar 45,13% akan digunakan untuk pembelian mesin. Lalu sisanya nanti akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian dana itu dipakai untuk belanja modal ataupun CAPEX dan sisanya untuk OPEX. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PART ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP. Nah, EP ini juga akan mengawal saham akselerasi ya Sobat Maya, yaitu SPRE di periode yang sama. Kalau misalnya kita lihat track record-nya EP di tahun 2023 dan 2024 ini, ya bervariasi banget ya Sobat Maya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Cuma kalau kita udah lihat tadi untuk komisaris independennya dari PART ini sama dengan komisaris independennya Smile, kemungkinan besar nih ya, bisa jadi IPO-nya PART ini akan mirip dengan IPO-nya Smile. Ya semoga aja seperti itu ya, jadi bisa minim 1 kali arah. Kalau Smile sih 2 kali arah. Oke, lalu kita lanjut melihat laporan keuangan dari PART. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini asetnya meningkat tajam ya dari tahun ke tahun. Namun dari sisi liabilitas juga meningkat tajam. Dan bisa kita lihat ya dari sisi DER-nya Sobat Maya, ini lumayan gede juga Sobat Maya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utangnya, maka part ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat valuasi dari part. Saya bikin di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 100 hingga 105. Nah, jika nantinya part ini listing di harga 100, maka PR-nya itu akan berada di 17,01 kali dan PBV-nya di 2,07 kali dengan market cap sebesar 272 miliar. Sementara jika nantinya part ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 105, maka PR-nya itu akan berada di 17,86 kali dan PBV-nya di 2,12 kali dengan market cap sebesar 285 miliar. Nah, dari sisi valuasi, part ini cenderung murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Jadi valuasinya udah murah, cuma memang ada masalah dari sisi DER-nya lumayan tinggi ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis part ini masih sangat menarik ya Sobat Maya. Pendapatannya pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya penambahan dana IPO, seharusnya di masa mendatang kinerja part ini pun akan semakin cemerlang. Namun memang kita juga perlu ya memperhatikan rasio DER yang cukup besar dan dapat menimbulkan beban keuangan yang berpotensi untuk menggerus keuntungan dari part. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari part ini tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus, sebagian besar dana dipergunakan untuk CAPEX, sementara sisanya untuk OPEX. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya part ini adalah EP. Nah, untuk track record EP sendiri ini lumayan bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ditutup ARA, ada juga yang ditutup ARB berjilid-jilid. Tapi jika kita melihat fundamental perusahaan dan komisaris independen yang sama, kemungkinan IPO kali ini akan lebih mirip dengan Smile ya. Ya kalau mirip dengan Smile, not bad lah ya Sobat Maya, bisa 2 kali arah. Hopefully part ini bisa minimal 1 kali arah. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini tentunya membuat IPO-nya part menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir potensi kerugian di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi fundamental, oke.
Dari sisi valuasi juga oke, tujuan penggunaan dana IPO-nya juga oke. Sayangnya UE-nya ini EP, track record-nya sendiri kita tahu ya lumayan bervariasi. Namun saya lumayan positif terhadap IPO-nya Part ini. Kemungkinan besar akan mirip dengan Smile. Dan terakhir, di IPO-nya Part ini ada waran dengan rasio 1:1, yang tentunya membuat IPO-nya Part ini menjadi menarik ya Sobat Maya. Karena at least kalau misalnya ada kerugian pun kayak di saham IPO baik, kita tuh di-cover dari warannya. Jadi lumayan menarik. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO part, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO part ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO part. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO part atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.